Masalahnya kamu tuh hanya pengen melihat dan mendengar apa yang pengen kamu percayai. Jadi ketika aku memberi saran bahwa gangguan asam lambungmu yang sudah 5-6 tahun itu tidak bahaya, kamu sulit untuk menerimanya. Itu namanya disonansi kognitif. Jadi ketika orang sudah mempercayai sesuatu, ketika ada masukan baru yang lebih rasional, yang lebih masuk akal, itu masuk, dia merasa terganggu dan tetap berusaha mempertahankan keyakinannya bahwa asam lambung itu bahaya. Kan sebagai bukti bahwa udah 5-6 tahun kamu tetap baik-baik saja. Kamu sudah di endoskopi, kamu sudah minum obat ini, minum obat itu, dan akhirnya obatnya sama-sama saja kan. Dan kamu tetap baik-baik saja. Karena yang bikin asam lambung kamu kambuh itu dari pikiranmu, cemasmu, ketakutanmu yang berlebihan. Ya jadi kamu masih sering hobi melihat atau mencari informasi tentang penyakit lambung bertahun-tahun. Kamu ketika browsing di media sosial, di TikTok, IG atau apapun, kamu karena sering mencari tentang gangguan asam lambung, bahaya asam lambung, komplikasi asam lambung, akhirnya algoritma yang muncul itu ngikutin keyakinanmu. Ketika keyakinanmu itu tidak benar, tidak rasional, yang muncul yang menakutkan terus. Makanya itu aku selalu masih tahu ya bahwa informasi itu terendah dari ilmu pengetahuan. Informasi itu banyak sekali oleh penutur siapa, kata orang, bahkan kata orang yang nggak sekolah, kata dukun, kemudian kata orang yang memang bahkan agak gila pun bisa kamu percayai. Itu namanya informasi. Nah, level di atas informasi itu ilmu pengetahuan. Nah, kalau informasi itu kan namanya sekarang zamannya internet membanjir, membludak informasi. Kalau sungai banjir itu yang meluap di atas kan sampah-sampah informasi. Jadi saking banyak informasi, kamu nggak bisa bedain mana yang penting, mana yang relevan, dan mana yang tidak. Akibatnya yang kamu dapat ya sampah-sampah informasi. Ya, jadi level di atas informasi yang bisa sifatnya hoax, kemudian disinformasi. Kamu kan mahasiswa ya, jadi paham disinformasi itu apa. Di atasnya tuh ada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu ada tata cara mempelajarinya secara sahabat dan teratur, sebagian lewat kuliah misalnya, atau lewat buku, atau ada juga ilmu pengetahuan empiris. Kamu nanya ke tetangga-tanggamu, pernah sakit ulu hati enggak? Pernah bunghat enggak? Pernah kembung enggak? Hampir semuanya pernah sakit lambung. Karena lambung itu sebagai tempat nampung makanan, sedangkan makanan orang itu kan begitu banyak variasinya. Itu yang bikin asam lambung kambuh, dan stres orang zaman sekarang itu tinggi, jadi asam lambung mudah kambuh gitu. Nah, tetapi di atas ilmu pengetahuan tadi ada level tertinggi lagi, yaitu kebijaksanaan. Relevan nggak kamu yang nggak punya faktor risiko, badanmu bagus, kamu masih muda, kok kamu selalu mengkhawatirkan penyakit? Itu namanya udah tidak bijak, tidak sesuai dengan OTW, orang, tempat, dan waktu. Kamu tuh masih muda. Jadi mulai kurangin sharing informasi yang lebih baik. Dan kalaupun kamu dapat informasi, kamu harus bisa mengkomunikasikan dua arah. Termasuk ke dokter. Ini kan komunikasi dua arah. Dan saya akan berusaha memberikan pengetahuan saya, tetapi juga dari pengalaman saya. Tapi saya harap kamu mendapatkan kebijaksanaan. Level yang paling tinggi tadi, supaya gangguan lambungmu nggak kambuh-kambuh lagi. Kalau lambungmu kambuh itu ya karena kamu kurang tidur, makan berlebihan, stres.